Halo guys, selamat datang di channel Baders 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuro no Kanshi, tentunya berdasarkan light novel. Saya ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika suka video ini, tekan tombol like, jika tidak, skip video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Estoria sekarang berhasil dikalahkan. Di saat-saat terakhirnya dia mengumpulkan darahnya kembali dari Stampede Algos untuk sembuh kembali. Namun, sebelum itu terjadi, tiba-tiba Rion muncul di hadapan Estoria. Dan sepersekian detik, semua darah yang dikumpulkan Estoria dan satu lengannya yang tersisa menjadi debu oleh kilatan listrik. Untuk menindaklanjuti, Rion kemudian meledakkan sekelilingnya dengan pemurnian absolut. Kemudian Rion mengulurkan tangan pada Enji, membantunya berdiri. Sementara Gerard baru saja muncul dari lubang setelah terjatuh. Mereka di sini mulai mengobrol bahagia atas kemenangan mereka. Rion kemudian naik ke puncak Gerard dan melihat sekeliling ruangan. Melihat semua musuh telah dikalahkan, termasuk Estoria. Sesaat kesenangan itu berlangsung, wajah Gerard mulai serius dan meletakkan Rion kembali ke tanah. Sebuah suara berkata dengan serak. Dia berkata merasa itu tidak adil, memikirkan ada orang lain yang bersembunyi. Pemilik suara itu adalah Estoria. Ternyata dia masih hidup setelah menerima pemurnian Rion. Biasanya tidak ada vampir yang hidup setelah terkena pemurnian. Tapi mungkin itu karena Estoria pemuja Dewi, namun tubuhnya sangat lemah. Estoria adalah seorang rasul dan dipastikan dia punya banyak informasi tentang itu. Jadi kelompok itu memutuskan untuk tidak membunuhnya sampai Kelvin tiba di sini. Setelah menikamnya 3 kali dengan Letalopiate Sword untuk mencuri 3 inderanya, Estoria ditelan oleh tiruan Kloto dan menguras seluruh MP-nya, sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan mantra. Terakhir, mereka mengambil tongkat Sion dan menyita kantong penyimpanan tersembunyi di belahan dada Estoria. Rion penasaran dengan apa yang ada di dalamnya, tetapi saat dia mengintip ke dalam, isinya mulai memurnikan pada tingkat yang mengkhawatirkan, jadi dia menyerah. Kemungkinan besar itu hanyalah artikel milik makhluk yang telah meninggal yang direncanakan untuk dihidupkan kembali oleh Estoria dan sejumlah besar mayat monster. Estoria di sini berkata kalau mereka terlalu baik, seharusnya mereka membunuhnya sekarang, selagi mereka punya kesempatan. Mereka menjawab bahwa itu hanya Kelvin lah yang memutuskannya. Tugas mereka hanya akan tetap bertahan dan mempertahankan posisi mereka sampai saat itu. Kemudian, Gerard duduk di sebelah Estoria terbaring di tanah, memicu helaan nafas yang nyaris tak terdengar dari Estoria. Enji menangkapnya dan berbalik ke arah. Bertanya kenapa wajah Estoria memerah. Dia beralasan itu hanya karena luka bakarnya yang terasa panas. Estoria mencoba memalingkan muka, tetapi karena dia sepenuhnya tidak bisa bergerak, yang akhirnya dia gerakkan hanyalah tatapannya. Namun, itu berakhir dengan dia menatap langsung ke wajah Gerard. Dia seharusnya kehilangan penglihatannya, tetapi dia menjadi bingung seolah-olah dia bisa melihat. Mungkin dia merasakan sesuatu di luar apa yang bisa dilihat dengan mata. Suasana canggung turun hingga Gerard. Ia membuatnya juga salah tingkah, sehingga dia bangkit dan berputar ke arah dinding es yang telah didirikan oleh Melvina. Gerard bertanya apa yang terjadi pada Melvina. Dia ingin sekali membantunya. Enji menjawab bahwa dia sudah mengalahkan Raja Lich beberapa waktu yang lalu, dan sekarang fokus memulihkan Suster Atra. Enji memberinya tatapan menggoda yang menghentikan langkahnya.
Rion di sini juga ikut menggoda Gerard dan tertawa. Rion berkata sepertinya Goldiana punya saingan baru. Gerard menyuruh Rion untuk tidak salah paham. Dia hanya mendedikasikan dirinya untuk istrinya. Angie berkata kalau tidak mengerti urusan cinta segitiga mereka. Angie rasa Astoria terlalu mudah jatuh cinta, yang membuat Astoria malu. Sebelum mereka menyadarinya, kelompok itu bersenang-senang hanya memotret angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, retakan mulai mengalir melalui dinding yang membelah ruangan, memenuhi udara dengan suara pecahan es. Akhirnya penghalang Briar yang padat pecah menjadi potongan-potongan dan runtuh. Mereka pikir Melvina sudah kembali. Rion memanggilnya dengan main-main dan tidak ada jawaban. Merasa aneh panggilannya tidak dijawab, Rion kembali menghubunginya. Kali ini menggunakan telepati, tapi juga tidak ada balasan. Angie mengarahkan inderanya ke sisi lain dinding. Seperti yang diharapkan, satu-satunya kehadiran yang dia ambil adalah Melvina dan Atra, dan langsung menyadari ada yang ketiga. Angie segera memerintahkan mereka bersiap ke mode pertempuran. Memahami bahwa sesuatu yang serius telah terjadi, Rion dan Gerard segera menarik senjata mereka, dan Alex memamerkan taringnya. Angie mengunggah profil terperinci dari Raso dari kursi keempat jaringan. Heran mengapa orang itu di sini. Angie menyebut orang itu dengan nama pelindung. Ketika dinding runtuh sepenuhnya, itu menunjukkan Melvina berlutut, penuh luka dari kepala sampai kaki, dan seorang gadis muda duduk di tepi altar, tersenyum ceria. Dan di sebelahnya Suster Atra yang masih terbaring. Pelindung yang identitas aslinya adalah Sergei Flor, pahlawan kuno yang telah mengalahkan Raja Iblis Gustav. Hal lain yang segera menarik perhatian kelompok itu adalah bentuk-bentuk aneh yang terbuat dari es di dalam ruangan. Apa yang tampak seperti taring es yang ganas menutupi lantai dengan cara yang tampak seperti mereka menuju altar tempat Sergei duduk, tetapi kemudian tiba-tiba berbolok ketika mereka sudah dekat. Karena ini, area dalam radius 3 meter di sekitar altar seluruhnya datar tetapi dibingkai oleh jurang raksasa yang berbulu. Dinding di belakang Sergei juga memiliki bekas luka serangan yang mengerikan. Sergei duduk di altar sambil tertawa menganggap situasinya benar-benar lucu. Pada saat yang sama, Rion dengan cepat menjangkau Melvina melalui telepati. Melvina berkata kalau dia baik-baik saja. Dia berhasil menghindari serangan fatal. Namun, Melvina mengakui lawan ini bukan lelucon. Melvina bangkit kembali, bersandar pada tombaknya untuk mendapatkan dukungan. Angie di sini bertanya apa maksud Sergei dengan mengatakan misinya telah selesai. Sergei menjawab tidak lagi harus melindungi Kratel lagi. Sergei menyebutkan tempat suci arbiter, dan Angie tahu itu. Sergei balik bertanya bahwa Angie tahu apa artinya itu. Di sini, Sergei ataupun Astoria kalau manggil Angie dengan sebutan assassin. Satu-satunya kesimpulan yang bisa ditarik adalah bahwa Eleris, dewi yang para rasul layani, telah dibangkitkan. Angie menelan kembali kata-katanya bahkan ketika dia memahami apa arti kehadiran Sergei di sini, dan jawabannya bukan pertanda baik bagi Angie dan teman-temannya. Astoria dari tempat dia berbaring tak bergerak di tanah, memperingati mereka untuk hati-hati. Angie menatapnya bertanya apakah dia punya saran, meskipun dia masih waspada terhadapnya. Astoria kasih tahu dia hanya berbicara pada Gerard. Angie segera memperingati semua orang melalui jaringan, memastikan untuk menekankan betapa tangguhnya lawan mereka. Angie juga menyebutkan bahwa dia yakin Sergei adalah petarung terkuat di dunia. Mendengar pernyataan Angie, Rion bertanya tak percaya dia sekuat itu. Angie kembali tegaskan bahwa tidak ada keraguan jika Sergei adalah yang terkuat di antara para rasul. Terlebih lagi, Gerard dan dia sudah
lelah sekarang, dan Melvina yang terkuat di antara mereka juga. Melvina menghela napas, mengakui bahwa tidak punya kesempatan, bahkan membuatnya bergerak 1 inci dari tempat dia duduk. Melvina hanya butuh sepersekian detik untuk mengunggah rekaman pertarungannya dengan Sergei ke jaringan. Rion dan yang lainnya segera memutar video yang dimulai tepat saat Melvina menyelamatkan Suster Atra. Setelah menggunakan tombak sucinya untuk membuat pekerjaan singkat dari Raja Lich yang merasuki Biarawati tak sadarkan diri yang terbaring di altar, dia menuju untuk menyembuhkannya. Namun, saat dia selesai menghapus semua kutukan, ketika tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu Atra bangun, sebuah suara terdengar. Sergei muncul dengan sapaan santai, duduk persis di tempatnya sekarang, dengan kata lain, di tepi altar. Sampai saat dia angkat bicara, Melvina tidak menyadari kehadirannya. Dalam sekejap mata, Melvina mendapati dirinya terlempar ke belakang. Setelah itu, Melvina mengirimkan banyak sekali mantra sihir biru kepada pahlawan, termasuk serangan yang telah menghabisi Raja Iblis Zal. Ledakan Luminari. Awalnya, dia menahan diri karena khawatir membuat Suster Atra terjebak dalam baku tembak, tetapi kebijaksanaannya itu segera memudar. Lagi pula, tidak ada yang dia lemparkan ke Sergei yang mendarat. Bahkan ketika dia memanipulasi Bria Celsius, Sergei hanya butuh 1 ayunan pedang untuk menghancurkannya berkeping-keping. Sinar cahaya yang berkilau seperti bintang semuanya melengkung ketika mendekati Sergei, akhirnya menghancurkan dinding di belakang punggungnya. Melvina mencoba beberapa hal lagi, tetapi tidak ada yang berhasil pada Sergei juga. Dia bahkan tidak bisa membuat Sergei beranjak dari tempat duduknya. Lebih jauh, semakin Melvina menyerang, semakin dia sendiri terluka. Misalnya, es yang tercipta saat Sergei menangkis Briar yang kebetulan menjatuhkan sisa-sisa pilar batu di dekatnya yang jatuh ke arahnya. Terkadang mantra Melvina sendiri meledak di wajahnya, dan disitulah rekaman itu berakhir. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.